Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita melanjutkan materi terkait dengan penghitungan laba pada materi ekonomi mikro ya. Ini bukan akuntansi. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi penerimaan. Sekarang kita membahas fungsi biaya produksi. Kita langsung contoh ya. Jadi unsur biaya produksi dikelompokkan menjadi dua, ada yang namanya fixed cost dan ada yang namanya variable cost ya. Jadi fixed cost itu fix itu artinya tetap, itu biaya yang tidak akan pernah berubah. Jadi ini kalau dibelah menjadi dua, yang ada variabel Q-nya itu namanya adalah variable cost, yang tidak ada Q-nya ini namanya adalah fixed cost. Fixed cost adalah unsur biaya yang tidak dipengaruhi oleh berapapun produksi terjadi. Ada atau tidak ada produksi, biaya ini harus ada. Contohnya adalah biaya asuransi, kemudian ada biaya sewa, itu adalah unsur-unsur biaya tetap ya. Sedangkan yang masuk komponen biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya terpengaruh oleh kapasitas produksi. Misalnya apa? Misalnya adalah bahan baku, biaya angkut, gaji, dan seterusnya. Ini adalah unsur biaya variabel. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita naikkan nanti komponen biaya lainnya banyak. Nah, supaya enak ngitungnya, kita lihat contoh ya. Jadi misalnya ada contoh semacam ini. Di atas ini fungsi biaya produksi, dan produksinya 10 unit. Kalau produksinya 10 unit, maka 10 kita masukkan di variabel Q. 10 kuadrat 100 kali 5 500, 10 kali 20 200, berarti totalnya 700. 700 tambah 200, maka untuk memproduksi 10 unit barang diperlukan biaya produksi 900. Jadi 900 itu unsurnya adalah 700-nya biaya variabel, 200-nya unsur biaya tetap. Kalau kita pecah lebih kecil, kita cari biaya rata-rata untuk biaya tetap ya, average fixed cost. Average fixed cost ya, total variable cost 200 ini dibagi unit yang diproduksi. Jadi setiap produksi 10 unit ya, 10 unit keluar biaya sekian. Berarti setiap unit barang yang dihasilkan itu di dalamnya mengandung 20 ya, 20 biaya tetap gitu ya. Lanjut biaya variabel. Biaya variabelnya tadi kan di sini totalnya 700 ya, 500 tambah 200. Produknya 10. Berarti setiap unit barang yang dihasilkan itu 70-nya adalah biaya variabel. Kalau di total dua-duanya menjadi 90, itulah unsur biaya rata-rata atau average cost. Ada juga yang menyebut sebagai biaya per unit ya. Bisa juga dihitung dengan rumus yang ini. Ya, bisa seperti ini. Ya, karena sebenarnya TC dibagi Q. Berapa TC-nya tadi? 900, Q-nya 10. 900 bagi 10 adalah 90. Sama saja kan? Sama saja dengan menjumlah 20 dengan 70, hasilnya juga 90. Dan yang terakhir kita bahas marginal cost. Tidak ubah bedanya dengan MR ya, MR dulu kan delta TR bagi delta Q. Di sini delta TC dibagi delta Q. Kalau misalnya kita menghitung MC ini dari tabel. Namun kalau hitungan MC-nya dari rumus matematik semacam ini, dari fungsi, maka MC sebenarnya adalah turunan TC ya, didiferensialkan dulu. 2 kali 5 10, ini 1 kali 20 20, maka hasil dari MC adalah 10Q plus 20. Ingat cara menurunkan, pangkatnya dikalikan dulu, kemudian kurangi 1. Pangkat 1 kali ini, terus pangkatnya dikurangi 1, hilang. Yang tidak ada Q, hilang. Berapa nilai MC ketika produksi 10? Masukkan ini 10 di sini ya, 10 kali 10 100, tambah ini 120. Itulah MC. Jadi nanti ada pertanyaan misalnya berapakah MC kalau produksinya 20? Ya masukkan saja 20 di sini. 20 kali 10 200 tambah 20 220. Nah, nanti fungsi TC dan fungsi TR yang di video sebelumnya, nanti yang belum lihat bisa lihat di deskripsi, linknya ada ya. Kita akan gunakan untuk menghitung besarnya laba, termasuk diantaranya adalah laba maksimum. Jadi kita akan belajar menghitung laba maksimum pada video yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan video yang akan datang.
Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.